Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kru MPI selalu dalam kesehatan dan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa betul jika ada yang meninggal setelah dimandikan dan dikafani, jenazahnya harus dihadapkan ke kiblat? Dan jika tidak dihadapkan ke kiblat, katanya tidak boleh menyolatkannya. Kemudian tentang kain kafan untuk laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya katanya. Bagaimana Ustadz? Ya, tentu saja salah satu syarat sahnya, salah satu ketentuan dalam sholat adalah menghadap kiblat. Ya, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan jiwa ragamu, ya, hadapkan wajahmu, berarti fisik kita ke Masjidil Haram saat sholat. Boleh nggak tidak menghadap ke Masjidil Haram? Boleh, kalau darurat. Kita sholat di pesawat, di kereta, di kendaraan, atau kita sholat sambil berbaring karena sakit, di rumah sakit, di rumah tidak mungkin geser-geser tempat tidur, maka fa'aina matuwallu fathamma wajhullah. Kemana kamu menghadap itulah arah kiblat, arah Allah. Nah, kenapa mayit kalau sudah dikafani, sudah dimandikan, sudah dikafani, posisinya menghadap kiblat? Supaya orang bisa menyolatkan. Ya kalau tidak menghadap kiblat posisinya, bagaimana orang bisa sholat? Gitu maksudnya. Jadi bukan berarti syaratnya harus menghadap kiblat. Mayit itu kalau tidak sedang disolatkan bisa menghadap kemanapun. Ya, jadi di rumah nih ada mayit, belum disolatkan, dihadapkan kemanapun nggak apa-apa. Posisinya seperti apapun nggak masalah. Tapi begitu sudah dimandikan, sudah dikafani, dan mau disolatkan, otomatis harus ke arah di mana orang bisa sholat. Gitu. Itu maksudnya, ya. Nah, kemudian masalah kain kafan. Ya kita ngikutin sunnah Rasul. Rasul memerintahkan agar kain laki-laki itu dibungkus dengan 3 lembar kain. Sementara perempuan itu 5. Ya. Nah, itu aturannya. Ya kita mengikuti sunnah Rasul gitu. Kalau ternyata kainnya nggak cukup, ya berapapun nggak masalah. Malayudroku kulluhu layutroku kulluh. Kalau memang tidak bisa dilakukan secara sempurna karena kedaruratan, ya lakukan yang bisa. Afdolnya kain kafan itu bagi laki-laki 3 lembar. Ya udah 3 lembar. Kalau ternyata nggak cukup, cuma ada 2 lembar, ya 2 lembar saja. Kalau memang tidak cukup, tidak ada. Begitu juga perempuan. Afdolnya 5 lembar. Kalau ternyata cuma ada 3 lembar, ya tidak cukup, ya sudah lakukan saja itu. Bahkan saudara-saudaraku tercinta, kalau orang itu wafat dalam keadaan ihram, dia dibungkus dengan kain ihramnya. Sehingga jangan heran kalau Anda menyolatkan jenazah di Masjidil Haram, ada yang kepalanya terbuka. Ini dipastikan dia wafat dalam keadaan ihram. Jadi badannya dibungkus dengan kain ihram, sehingga kepalanya jadi terbuka. Ada jamaah yang nanya, Ustadz, aku tadi lihat kok jenazahnya kepalanya nggak ditutup ya? Kelihatan gitu loh. Saya bilang, dia boleh jadi wafat dalam keadaan sedang berihram. Kan kita kalau berihram 2 lembar kain, Pak. Bagian atas, bagian bawah ya. Nah, kalau orangnya tinggi ya, besar, nah sangat mungkin 2 lembar kain ihram itu tidak mencukupi untuk kepalanya. Gitu. Jadi gimana? Ya badannya saja. Itu kekhususan, keistimewaan kalau orang wafat dalam keadaan berihram. Ya, baik ihram haji ataupun ihram umroh. Wallahu a'lam bishawab.